Pagi, shalom semuanya. Shalom. Bisa dibantu slide saya ditampilkan. Kita ini baru, sebenarnya kalau saudara buka kalender hari ini masih hari terakhir Sukot. Puncaknya Sukot, hari terakhir Sukot itu satu perayaan 1 minggu. Dan sesungguhnya ini hari terakhirnya. Tapi pertanyaan saya, kita ini kan baru ngerayain apa ya, banyak banget ya. Mulai dari Rosh Hashanah, Yom Kippur, terus kemudian Sukot ya. Berderet-deret itu 10 hari lebih 2 minggu ini. Pertanyaan saya, siapa yang di sini ngerti, sungguh-sungguh ngerti bahwa ya ini sesuatu yang penting buat dirayakan, untuk dibuat ibadah khusus seperti itu. Ini adalah hari-hari yang penting gitu. Kalau saya balik pertanyaannya, siapa yang masih bingung kita ini kenapa sih kok pakai merayakan ada Yom Kippur, Rosh Hashanah, Purim gitu. Seingat saya orang Kristen hari rayanya itu Natal, Paskah, Kenaikan sudah gitu. Pentakosta. Tapi belakangan ini kok pernah nggak yang di sini masih bingung, ragu gitu. Kita ini kenapa sih kok hari pentingnya jadi banyak gitu. Ada? Wih, luar biasa, di sini luar biasa. Karena kemarin saya tanya ini ke Hancin, 50 orang angkat tangan. Kenapa ya kita ngerayain begini banyak, hari penting kita jadi banyak begitu. Nah, Bapak di sini rupanya luar biasa ngerti semua. Semoga benar-benar ngerti. Tapi nggak apa-apa. Ya, diulang aja. Slide berikutnya. Hari penting. Hari penting. Saya baca dalam Roma 14 ayat 5. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, dia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, dia melakukannya untuk Tuhan. Sebab dia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, dia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Kita berkata gini, ya, ada orang yang nganggap hari tertentu itu penting. Rosh Hashanah itu penting, Natal itu penting, ulang tahun saya buat saya penting. Buat Anda mungkin gak penting. Ya. Ulang tahun istri saya buat saya penting. Kalau enggak bisa masalah. Ya kan? Tapi buat Anda mungkin gak penting. Ulang tahunmu mungkin penting buat kamu. Buat saya gak penting. Ya kan? Tapi tiap orang punya hari pentingnya sendiri. Kita berkata kalau buat kamu penting, ya udah, ngucap syukur. Kalau buat yang lain nggak penting, ya udah, ngucap syukur. Nggak usah saling membingungkan, nggak usah saling kepo, nggak usah saling menyalahkan, nggak usah saling memaksa. Jos, ulang tahunku penting loh Jos ya. Nggak bisa. Gitu. Dan apakah Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukot itu penting? Gitu. Ya, buat kita penting, buat yang lain nggak penting, nggak apa-apa. Yang penting ngucap syukur. Yang penting kalau kita lakukan ibadah khusus, kita lakukan bukan buat diri kita lakukan buat Tuhan. Ayatnya bilang begitu. Dan menurut saya itu memang jawaban yang paling baik. Yaitu jawaban yang paling baik untuk menjawab apakah ini penting. Dan bagian saya adalah setengah jam kemudian berusaha meyakinkan setiap Anda yang masih ragu-ragu bahwa ini benar-benar penting. Ya. Slide kedua. Ya, selubung perjanjian lama 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 17. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkan bahkan sampai pada hari ini. Setiap kali mereka membaca kitab Musa ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Firman ini berkata, semua yang di perjanjian lama, semua yang di Taurat, dengan semua ritualnya, dengan semua aturannya, dengan semua liturginya, sesungguhnya itu ada selubungnya. Yang selubungnya itu kalau disingkapkan,
kita akan mendapatkan bukan yang ritual, tapi kita akan mendapatkan yang spiritual. Semua peraturan yang jasmani, tata ibadah jasmaninya, itu yang kalau disingkapkan, dengan Roh Kudus disingkapkan, maka kita akan mendapatkan value yang rohani, berkat yang spiritual. Jadi kalau kita melakukan, contohnya, kalau Anda membaca di dalam Perjanjian Lama, di bait suci itu ada kolam pembasuhan. Nah ternyata di dalam Kristus itu disingkapkan jadi perjanjian yang baru. Itu ngajarin kita bahwa kita suatu hari kita harus mengambil sebuah komitmen baptisan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus untuk dapatkan hidup yang baru, untuk lahir baru. Nah, kalau kita menganggap hari-hari ini adalah hari-hari yang penting, itu bukan tentang ritualsnya. Kalau kita ngikutin ritualsnya, maka seminggu terakhir ini kita akan tinggal dalam pondok, dalam gazebo. Kita akan bingung cari daun pisang atau daun palem untuk bikin gazebo. Mana lagi hujan lagi. Kalau kita ngerayain dalam konteks jasmaninya, maka kita yang akan lakukan itu loh. Seminggu terakhir ini tidur kita kurang nyenyak. Tapi yang kita lakukan, yang kita ambil bukan itunya. Bukan ritualsnya yang kita mau ambil, yang kita mau grab adalah spiritual blessingnya. Dan itu disingkapkan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu poinnya. Itu yang menyebabkan kita nggak ngerayain ritualsnya. Kita memang benar, kita nggak hidup dalam perjanjian yang lama, kita hidup dalam kasih karunia. Tapi bukan berarti semua yang ditulis di perjanjian lama gak ada nilainya, gak ada value blessingnya, tidak ada spiritual learningnya buat kita. Tapi kita perlu menyingkapkannya bersama dengan Tuhan. Kita perlu minta Roh Kudus tolong singkapkan supaya aku merdeka, supaya aku bisa ngerti ini dan aku mengerti dengan pengertian yang benar. Tadi ayat yang sebelumnya berkata gini loh, buat orang makan penting, makan tertentu penting. Seperti kita kan, kita ini kan, buat kita ngangkat perjamuan setiap hari penting. Buat yang lain mungkin berkata, oh itu yes penting, tapi kita gak perlu tiap hari, kita sebulan sekali. Gak masalah. Yang penting semua masing-masing yakin dalam hatinya dan mengucap syukur pada Tuhan. Kita diberkati dengan tindakan-tindakan profetik, makan kue profetik gitu ya kan. Dan buat kita itu penting. Kita makan dan kita ngucap syukur. Buat yang lain, yang penting hati. Nggak apa-apa. Nah, firman ini ngajarin gini loh. Sesuatu kita juga akan salah ketika apa yang kita anggap penting, kita paksakan dalam hidup orang lain. Itu akan jadi perdebatan kusir yang nggak ada hentinya. Kita ngucap syukur aja kalau kita diajarin Tuhan. Oh, angkat kue profetik. Oh, rayakan hari Purim. Oh, pemutihan, ya kan? Di Yom Kippur, ngucap syukur. Tapi akan jadi sebuah yang perdebatan panjang kalau kita juga berusaha masukkan itu, paksakan itu di hidup semua orang. Tapi yang penting adalah kita bisa mengambil spiritual blessing-nya. Ayat berikutnya, Kolose 2 ayat 16. Karena itu jangan kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semua ini hanya bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya adalah Kristus. Sekali lagi, ini bukan soal kudu seperti orang Israel ngerayain Rosh Hashanah, makan roti tidak beragi dan sebagainya. Tapi yang terpenting itu adalah ini value-nya apa? Nilai sesungguhnya apa? Spiritual blessing-nya itu apa? Dan semuanya itu sebenarnya adalah bayangan dari apa yang akan digenapkan di dalam Yesus Tuhan. Dan jangan biarkan, kalau ayat ini boleh dibaca yang sebaliknya begini, jangan engkau menghukum orang. Pokoknya kamu kudu ngerayain ini. Apalagi kalau kita sebenarnya nggak punya pengertian yang benar. Dan kemudian kita mulai menghukum orang, kamu tuh
kurang rohani, nggak ngerayain Yom Kippur. Maka kita akan jadi ahli Taurat perjanjian baru menurut saya. Balik lagi ke hukum Taurat, padahal roh itu seharusnya memerdekakan. Semua ini sebenarnya adalah bayangan yang akan digenapkan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Slide berikutnya. Sesungguhnya kalau mau dihitung beneran, hari rayanya itu festivalnya ada 7. Saudara. Ada 7. Bahkan lebih, ini 7 festival orang Yahudi, orang Israel yang penting. Kalau saudara baca di Alkitab itu dikatakan orang Israel itu 3 kali dalam setahun harus pergi ke Yerusalem. Gitu. Harus pergi ke Yerusalem itu 3 kali dalam setahun. Nah, sesungguhnya ada 7. Itu dibagi 2. Dan yang luar biasa, kita ini kan percaya ya bangsa Israel ini bangsa yang diberkati. Ada alasan loh kenapa, salah satunya menurut saya kenapa mereka diberkati dengan luar biasa. Pekerjaan mereka, ladang mereka. Karena ini, satu kebenaran ini. Mereka itu mengaitkan, mereka menyambungkan urusan ladang mereka, urusan tabur dan tuai mereka, dengan urusan merayakan hari raya ibadah. Mereka menyambungkan, mereka nggak pernah memisahkan antara urusan ladang, pekerjaan jasmani mereka dengan urusan ibadah. Itu disambungkan, disinergikan, digandeng. Dan sebenarnya hari raya ini ada kaitannya dengan tabur dan menuai, bukan soal persembahan, bukan. Tapi soal pekerjaan mereka. Soal pekerjaan mereka itu ada hubungannya. Alkitab berkata gini, selama ada matahari gak akan pernah berhenti musim menabur dan musim menuai. Nah sebenarnya hari raya ini ada hubungannya dengan musim menabur dan menuai. Spring feast itu adalah kalau kita baca, ada Paskah. Itu festival musim semi. Itu rentetan sequence serial hari raya yang berdekatan di musim semi. Pertama ada Paskah. Paskah itu mereka rayakan ketika mereka pertama kali keluar dari Mesir, dari perbudakan. Itu Paskah mereka oleskan darah anak domba di ambang pintu. Dan mereka akan rutin tiap tahun lakukan dengan mempersembahkan korban. Itu sudah digenapi dalam Yesus ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Yang kedua, itu adalah hari raya roti tidak beragi, itu besoknya. Ketika mereka harus buru-buru keluar dari Mesir, mereka cuma makan roti tidak beragi dan sayur pahit. Itu cerita ketika Yesus dikubur. Penantian yang rasanya buat Maria Magdalena begitu panjang, alone, sepi, sunyi, seperti tidak ada Tuhan sepertinya. Dan kemudian ada first fruit. Nah ini, itu hari kebangkitan. Tuhan berkata, Alkitab berkata Yesus itu yang sulung. Dan kita ini yang berikutnya. First fruit itu adalah ketika mereka sebenarnya, ketika mereka ladang mereka mulai tumbuh gitu, tunas-tunas mulai keluar buah-buah kecil. Kalau Anda punya tanaman mangga, misalnya pohon mangga di rumah, akan ada masa di mana mulai muncul 1, 2, belum rimbun, tapi 1, 2. Nah itu adalah first fruit. Itu mereka potong, yang luar biasa, itu buah masih kecil sebenarnya. Mereka potong, masih sedikit mereka potong. Mereka bawa jauh-jauh ke Yerusalem. Jauh-jauh loh, itu rumahnya ada yang jauh banget di seberang sungai Yordan loh. Dijabanin ke Yerusalem. Bawa buah cuman sedikit, sekeranjang sedikit. Tuhan, ini buah pertama. Dan itu luar biasa, Tuhan ini buah pertama. Minta blessing, ini susulan panen, aku percaya dalam blessingmu. Jauh-jauh ke Yerusalem, cuman itu. Tapi di dalam Yesus itu ngomong, dia bangkit. Dan dia adalah buah yang sulung. Yang berikutnya itu Pentakosta, jadi mereka akan pulang, balik ke kotanya, 50 hari kemudian. Di perjanjian lama, di imamat dibilang disebut hari raya 7 minggu. 50 hari kemudian balik lagi ke Yerusalem.
Ngapain? Nah, setelah 50 hari kira-kira sebulan setengah, ada tanaman-tanaman jelai. Ada jelai, biasanya mereka nanam jelai dan gandum dan jenis-jenis tanaman yang lain. Ada tanaman-tanaman yang tumbuhnya lebih cepat. Jelai itu tumbuh lebih cepat daripada gandum. Dan itu mulai panen. Mulai panen. Mulai banyak. 50 hari kemudian. Dan mereka akan panen sekali lagi, berangkat ke Yerusalem, bawa. Dan Tuhan, terima kasih buat musim panen. Itu yang mereka kerjakan tahun demi tahun, 3 kali setiap tahun. Itu gak lama, jadi mereka yang pertama dan kedua ini ke Yerusalem gak lama. Karena apa? Mesti cepat pulang. Urusan ladang belum selesai. Jadi mereka akan bawa dan mereka akan langsung balik pulang. Ngapain? Ngerawat tanaman lagi. Ngerjakan ladang lagi. Dan itu digenapi sebenarnya perwujudannya dalam penggenapannya di perjanjian baru apa? Pentakosta. Pentakosta. Ketika hari Pentakosta, dalam seketika 3.000 orang bertobat. Tapi masa tuaian belum selesai. Dari Pentakosta sampai sekarang kalau kita lihat di tahunnya mereka itu ada satu gap sekian bulan. Kira-kira 3-4 bulan. Dari musim semi ke musim fall, gugur. Menjelang musim gugur. Itu ada sekitar 3-4 bulan. Ngapain mereka? Mereka pulang, mereka ngerjain ladangnya, mereka manen sisanya. Mereka akan panen sisanya, mereka akan ambil semua sampai selesai. Sampai tuntas semuanya, maka akan tiba satu seri festival yang kedua, yang warna kuning. Itu terjadi di musim gugur. Dimulai dengan Rosh Hashanah. Nah, yang kita perlu tandai, kita perlu mark adalah yang di Spring Festivals itu sudah digenapi di zaman Yesus. Dan kita ini lagi di mana? Di tengah-tengah yang putih itu, Church Age. Yang one day semua acara spiritual mereka ini ketika disingkapkan Roh Kudus akan ada penggenapannya buat zaman gereja. Rosh Hashanah yang kita rayakan itu sebenarnya akan ada satu hari pernyataan sesungguhnya apa? Sangkakala berbunyi. Karena Rosh Hashanah itu hari peniupan sangkakala. Lumayanlah kita ini, kita terbiasa dengar suara shofar. Setidaknya nanti waktu suara shofar ditiup malaikat, kita udah tahu ini trompet apa shofar, kita tahu bedainnya. Ya kan? Dan kita mesti mengucap syukur buat itu. Shofar penting gak? Oh penting, membiasakan telinga saya. Nanti malaikat meniup, saya udah tahu bunyinya. Ya. Nah, tapi ini yang penting saudara. Di hari Rosh Hashanah itu satu seri mereka akan pergi panjang. Kira-kira 2 minggu. Loh Yesus juga lakukan itu. Saudara tahu ketika Yesus 12 tahun pergi ke Yerusalem. Itu kan panjang. Menurut saya itu bukan lagi Paskah, bukan lagi, tapi lagi Sukot. Karena panjang, lama. Kenapa mereka ketika Sukot bisa panjang, bisa 2 minggu di Yerusalem. Ladangnya udah selesai. Mereka gak kepikiran, waduh nanti ada hama wereng. Gak kepikiran. Waduh kalau ladangku tinggal 2 minggu, nanti diserbu musuh, ya ada hama tikus. Mereka gak kepikiran, kenapa? Sudah selesai. Dan hari Rosh Hashanah itu di Fall Feast, mereka akan kumpulkan. Kalau tadi mereka bawa yang pertama, mereka bawa ya panen-panen yang lumayan ketika mulai oke, mulai kelihatan hasilnya. Yang di Fall Festival mereka bawa tuaian yang terbaik. Mereka akan pilih gandum yang paling gemuk. Mereka akan pilih mungkin semangka yang paling besar. Mereka akan pilih durian. Durian ibu nggak suka sih. Ya, yang paling gede gitu ya. Mereka akan bawa yang paling besar, yang paling bagus. Pokoknya tuaian yang terbaik. Mereka nggak jual, mereka bawa ke Yerusalem. Tuhan thank you buat tuaian yang terajaib, tuaian terbesar, great finally harvest. Itu yang mereka lakukan.
Dan mereka akan datang, dan itu tentang rapture, sangkakala berbunyi. Kemudian ada 10 hari menjelang Yom Kippur, itu hari menurut saya seperti remedials. Ketika Rosh Hashanah dan masih ada yang harus dibereskan, maka mereka remedial 10 hari. Sekian waktu. Menurut saya itu adalah orang-orang yang harus remedial. Di mana? Di bumi. Zaman Antikris. Tapi bagian kita sangkakala berbunyi, kita diangkat di awan-awan, kita bawa tuaian kita. Nah, masalahnya begini loh. Sangkakala berbunyi, kita dengar, kita naik. Terus malaikat nanya, mana tuaianmu? Kalau kita bawa baki kosong, kita berkata kalau kita datang ke Tuhan tidak boleh dengan tangan hampa. Jangan-jangan Anda bawa, turun lagi 10 hari. Remedial dulu. Anda ngerti maksud saya? Yang terpenting itu. Yang terpenting bukan dengar trompetnya. Yang terpenting ketika itu bunyi, bawa tuaian enggak? Karena kau nggak bisa datang ke Tuhan dengan tangan hampa. Dan kemudian itu Day of Atonement itu Yom Kippur, itu penggenapannya akan berupa ketika dia datang kedua kali, menjejakkan kaki, menghakimi. Iblisnya dihabiskan, iblis dibuang, dikurung dulu, dan kita masuk Sukot. Itu panjang Sukot. Perayaan Sukot itu kan paling panjang. Nah, itulah milenium, kerajaan 1000 tahun. Itu serinya. Jadi yang mereka lakukan, yang kita baca di Taurat, itu selubungnya harus disingkapkan. Kita akan ngelihat plannya Tuhan. Plannya seperti itu. Nah, setiap kali kita ngerayakan Rosh Hashanah, kita ngerayakan Yom Kippur, kita ngerayakan Sukot, yang terpenting itu gini. Dan mereka ini ngelakuin tiap tahun. Kita nge-review back. Tuhan, ini tuaianku. Dan kalau ini masih Sukot nih, mumpung masih Sukot ya. Kalau Anda berkata, Tuhan iya ya, aku gagal panen. Seharusnya ladangku begini luas, begini banyak, gak ku kerjakan. Mungkin setahun ini sebenarnya Tuhan taruh kau harus kerjakan ladang. Mungkin di Papua, ya. Jadi saya yang kena ya. Oke. Ya mungkin harusnya kau kerjakan Papua, kau harus kerjakannya mana lagi? Kau harus kerjakannya ke jalanan, pengamen. Dan kau gak kerjakan, maka kau gagal panen. Gitu. Dan kau harus bertobat 10 hari. Tuhan gagal panen. Dan Anda harus berkata, Tuhan tolong aku. Pastikan tahun depan gak datang dengan tangan hampa lagi. Itu yang mereka lakukan tahun demi tahun. Selama ada matahari, gak akan habis musim menabur dan menuai. Dan itu yang mereka lakukan Tuhan. Sambil mereka bawa yang terbaik. Thank you buat semua yang sudah Tuhan berkati. Dan Alkitab tuh ngomong gini, selama kamu melakukan ini, aku akan memberkati ladangmu. Dan menumbuhkan yang terbaik. Ini yang mereka lakukan tiap tahun. Tuhan, ini yang kami kerjakan sepanjang tahun. Terima kasih buat tuaian yang besar, terima kasih buat jiwa-jiwa, terima kasih buat semuanya. Dan mereka akan ngadep ke Tuhan, what next? Raksasa mana yang harus gua habisi supaya wilayahnya bisa kubuka jadi ladang baru? Hutan mana yang harus kubabat, kutembusi jadi rasul gitu ya. Membabat hutan, membabat wilayah yang baru, daerah yang baru, untuk kujadikan ladang. Supaya tahun depan aku bawa lebih lagi bountiful harvest. Aku bawa lebih banyak lagi tuaian. Aku bawa buah yang lebih besar. Itu yang mereka lakukan tahun demi tahun.
Nah, sikap yang sama itu mesti kita bawa. Kalau tahun depan kita 5783 kita buat lagi lah ya. Ya, sikap itu yang kita mesti bawa. Tuhan, what next? Thank you buat tuayan, aku mau nuai lebih banyak. Dan nanti ketika benar-benar sangkakala benerannya bunyi, kita bawa ke Tuhan. Jiwa-jiwa, miliaran jiwa. Miliaran jiwa. Yang kita angkat, yang kita menangkan, yang kita bawa ke Tuhan. Itu tujuannya ke sana. Saya berdoa ini membuat Anda makin yakin bahwa ini penting untuk diperingati. Buat saya ini penting kenapa? Mengingatkan saya, merimain saya bahwa iya ya, aku kok panenku kurang berhasil tahun ini. Atau iya ya, thank you ya, Tuhan ngerjain sangat banyak ya, Tuhan memberkati ya, dengan jiwa-jiwa, dengan berkat jasmani dan rohani. Terima kasih Tuhan. Itu menolong saya. Dan saya berdoa ini membuat Anda makin yakin, ini penting. Ini penting. Ada 3 pesan buat Sukot ini yang saya rangkum. Yang pertama, Sukot, ingat dari mana kita diambil. Ayatnya berkata gini, dalam bulan yang ke-7, kamu harus merayakannya. Di dalam pondok-pondok, dalam daun, kamu harus tinggal 7 hari lamanya. Itu ritualsnya. Kita bersyukur loh kita gak perlu ngelakuin itu. Ya toh? Siapa yang tidur butuh AC? Nah, Anda akan bermasalah. Setiap orang di Israel harus tinggal dalam pondok-pondok daun supaya diketahui oleh keturunanmu. Perhatikan, bahwa aku yang telah menyuruh orang Israel tinggal dalam pondok selama aku menuntun mereka sesudah keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah Musa menyampaikan kepada orang Israel firman tentang hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. Satu perintah Tuhan. Kenapa mereka harus tinggal di pondok? Mereka harus ingat mereka dulu tinggal di mana. Mereka dibawa keluar dari Mesir, budak. Dan mereka hari ini diberkati begitu rupa. Satu pesan, setiap Sukot Tuhan bilang, ingat loh kamu tuh dari mana. Kenapa mereka harus 7 hari di pondok? Supaya mereka itu ingat dari mana mereka asalnya, dari mana mereka diambil. Itu penting banget. Banyak orang ketika dibawa naik, diberkati plentiful harvest terus ya, diberkati makin ajaib, lupa dari mana diambil. Setiap kali Sukot, bahkan setiap kali kita ini bersyukur, tiap kali kita diajari untuk ingat di mana kita, dari mana kita diambil. Saya selalu mengingatkan diri saya dari mana saya diambil. Ketika kalau istilahnya ibu ketika ketemu saya pertama, masih culun. Saya tahu dari mana saya diambil. Saya mulai dari anak kecil yang nggak bisa nyanyi maju tak gentar, yang bisa maju gemetar. Kalau disuruh maju di depan kelas, gemetar. Gak bisa ngelihat mata eye contact dengan Anda begini, gak bisa. Saya terlalu minder, saya terlalu penakut. Gak bisa. Saya tahu dari mana saya diambil. Kalau hari ini Tuhan, kalau pemimpin saya kasih saya kepercayaan, dorong saya untuk maju. Saya mesti ingat dari mana saya diambil. Saya bukan dari keluarga yang kenal Tuhan. Gak pernah mudah ngerintis gereja. Saya tahu saya diambil dari mana dan dicangkokkan di hidup pemimpin saya. Istri saya selalu tahu dari mana dia diambil. Kemarin cerita itu, teman-teman di Hananeel harus tahu dari mana diambil. Istri saya itu diambil dari penari kawinan. Biasanya narinya di kawinan, cari duit di sana. SPG. Saya nggak tahu, kayaknya dia pernah juga joget-jogetnya di diskotik mungkin. Dan dari tempat seperti itu dia diambil hari ini nari di hadapan Tuhan. Sahabat saya tuh, Bu Nita Deborah, diambil dari meja togel. Dulu dia bisa nerawang nomor loh saudara. Hari ini dia nerawang sorga yang di Terawang ya.
Suaminya diambil dari mana? Lagi narkobaan. Dan kita hari ini dipakai Tuhan, kita ngembalain gereja, kita melayani Tuhan, kita dipercayakan tuayan jiwa-jiwa. Saya berdoa tiap kita ngerti, ingat terus dari mana engkau diambil. Dari mana engkau diambil. Dan Sukot itu yang kedua adalah waktu untuk mensyukuri untuk setiap tuayan. Waktu untuk mensyukuri tiap tuayan. Lihat ke belakang, lihat daerah yang kau tembusi dengan ajaib. Sepanjang tahun ini kita tembusi dengan ajaib kok. Anak-anak rock yang begitu luar biasa dilepas di ladang baru, nuai dengan ajaib. Itu hadapin ke Tuhan, terima kasih Tuhan. Tapi jangan lupa, nextnya apa Tuhan? Raksasa mana yang harus gua penggal? Hutan mana yang harus aku babat? Tanaman apa yang harus aku tanam? Bukan cuma soal jiwa-jiwa, tapi seperti saya katakan, bangsa Israel itu diberkati Tuhan. Salah satunya, mereka nggak pisahkan urusan ladang, urusan sekuler mereka dengan urusan ibadah mereka. Sukot waktunya, Tuhan aku buka bisnis apa? Bisnis apa lagi yang harus aku buka? Aku buka cabang di mana? Berikutnya, itu Sukot, harusnya begitu. Penjara mana lagi yang harus kutembusi? Gereja-gereja mana lagi yang harus kukumpulkan? Kota mana lagi yang harus kudatangi? Supaya nanti, sekali lagi saya mengingatin, buat saya juga trompet berbunyi, kita naik, jangan bawa bakul kosong. Mana tuayanmu? Belum. Turun lagi nak. Kan repot ya. Itu repot banget. Ya. Yang ketiga, ini yang terakhir. Suatu hari, di hari Sukot, puncak perayaan. Yesus masuk ke bait suci, dia ngajar. Dan dia kasih sebuah powerful message. Dia ngomong seperti ini, Yohanes 7 ayat 37 sampai 38. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah dia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Sukot adalah waktunya recharge. Sukot adalah waktunya kita refresh dengan Tuhan. Ladang itu butuh irigasi. Dan kita datang ke Tuhan, Tuhan refresh aku, segarkan aku mau minum lagi, supaya aku kuat. Kuat untuk apa? Nuai lebih banyak. Amin. Ini waktunya kita refresh dengan Tuhan. Roh kita disegarkan, hidup kita disegarkan lagi. Ambil kekuatan yang baru. Kekuatan untuk apa? Nabur dan nuai lagi. Nabur dan tuai lagi. Yang lebih besar. Buat season berikutnya. Sukot itu bicara tentang musim yang baru. Season yang baru, chapter yang baru. Mari sembah Tuhan dan hikmati aliran-aliran air hidupnya. Saya serahkan Pastor Leo untuk bawa kita nyembah